Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor dan juga Raudhah Pesantren Ar-Raudhah dari Tahfidzpreneur yang ada di Sragen. Saya memang sedang ada di Sragen, seminar motivasi manjada wajada dan silaturahim ke sini. Kita podcast Hikayah Pesantren. Kita akan ngobrol dengan Ustadz Irwan Budi Effendi, alumni Gontor tahun 2008. Assalamualaikum, Gey. Waalaikumsalam, Zat. Oke, walal. Alhamdulillah, Zat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Majada. Masih terasa semangatnya. Semangat, Zat. Saat cerita dulu, saat nih, antum gimana mendirikan pesantren Ar-Raudhah? Ya, alhamdulillah, Zat. Tahfidzpreneur. Okay. Alhamdulillah 2008 Gontor melahirkan. Wah, Kita dilahirkan oleh Ibu Pertiwi kita. namanya angkatannya apa itu? Forza. Forza ya. Forza. The youth generation always the best, yes. Wah. Ya, sejak 2008 itu, Zat, kita memang punya cita-cita dan qadarullah di Gontor dulu juga berkiprah di bagian pembangunan, Zat. Oh, oke. Ketika santri di bagian pembangunan, ketika pengabdian ada di penggilingan padi, seleb Gontor. Wah, emang udah terbentuk ya. Alhamdulillah, Zat. Alhamdulillah. Pengusaha. Ya, dari situ kita dapat motivasi masukan dari keseharian. Oh, ternyata harus bisnis ini. Akhirnya cita-citanya itu menjadi pengusaha sukses, pengusaha, gitu, ya. Pengusaha sukses itu. Bahkan gini kok, di pintu lemari, pintu masuk kamar itu kita cetak tulisan besar, menjadi pengusaha sukses dunia akhirat. Masya Allah. Sejak 2008, 2009, Zat. Nah, kemudian ya alhamdulillah kita melanjutkan perkuliahan. Setelah perkuliahan itu Zat, lulus. Dan memang alhamdulillah Allah kabulkan cita-cita demi cita-cita, doa demi doa, dan harapan demi harapan. Sehingga alhamdulillah 2018, 2019 itu kita sudah, ya secara umumnya manusia generasi muda itu kita sudah melewati, Zat. Kita sudah tercapai gitu, Zat. Ya. Bahasanya cahno ya eta sukses itu. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi ini Zat, kita merasakan ada yang kurang. hampa, ada yang kurang gitu kan. Kok hidup gini-gini aja gitu kan. Fasilitas ada gitu. Uang ada, waktu ada. Dan alhamdulillah ya tampang ya nggak jelek-jelek amat ya. Ya sih bagus ya. Nah, di situ malah justru kita timbul kekhawatiran. Ini kok kalau seperti ini kayaknya bahaya ini. Ya. Akhirnya kita berusaha apa ya yang kurang gitu. Akhirnya kita menemukan sedikit, ya mungkin Allah berikan ilham untuk kayaknya harus buat lingkungan yang baik. Harus lingkungan yang baik. Alhamdulillah ketika 2019-2020 demi mewujudkan lingkungan yang baik ini, kan lingkungan yang baik otomatis membentengi kita, Zat. Betul. Dari hal-hal yang mungkin keinginan yang kurang baik gitu kan. Akhirnya ya memang berasal kita banyak nakalnya dulu, Zat, ketika masih muda kan katakan. Nah, 2019-2020 ini kita ingin membentuk lingkungan yang baik. Akhirnya kita mencoba melamar ngajar, Zat. Oh, ngajar dulu mulai. Ngajar, ya. ya. Mulai ngajar di Pondok MTA, Zat. MTA. Pondok Ya. MTA sampai sekarang, Zat. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang alhamdulillah Ya. diterima, Zat. Tapi di situ alhamdulillah yang dulu kita mungkin celana yang bolong-bolong dan lain sebagainya nggak karuan, kaos nggak karuan, kehidupan nggak karuan. Dari situ tertata, oh kita ini guru loh gitu. Kalau mau berbuat yang tidak baik ya introspeksi diri kan gitu kan, jangan sampai kamu guru loh, punya murid loh kan gitu. Maka harusnya di sini
kami yang bersyukur dengan adanya santri itu, kami yang bersyukur Ustaz. Ya. Bukan santri baik karena kita, tapi kita baik justru karena santri Ustaz. Ya, Kita sholat jadi semangat karena bersama santri, ngaji semangat ada yang nemani yaitu santri. Nah, akhirnya kita di tahun 2001 2022 akhirnya setelah kita melihat kok enak ya kehidupan pesantren itu, enak, lingkungannya baik, akhirnya kita ada benteng secara tidak langsung yang menjadikan kita hamba yang taat, jauh dari maksiat. Akhirnya ya, dan juga masukan dari beberapa teman satu angkatan tentunya, Iya. banyak yang datang memberikan masukan, motivasi gimana kalau mendirikan pesantren. Sebelumnya belum pesantren Zat. Awalnya ya mengasuh anak 10 orang awalnya Zat. Lah di sisi lain juga karena di usaha ini kan ya kita jujur mawon, wah dulu awalnya kan anak fasal tahun Zat. Fasal tahun bingung Zat, hitung zakat ini gimana, zakat mal ini kan gitu. Daripada khawatir kurang, hitungnya salah, mending lebih Zat. Daripada kita dulu di pondok kan nisbatan ahsan gitu. Iya, betul. Daripada mending daripada kurang mending kelebihan gitu kan. Akhirnya kita awalnya ingin ngasuh 10 orang dari awal sampai akhir, sampai mereka lulus. Sekolahnya di luar, sorenya ngaji di sini ya. Tapi mulai dari mengasuh 10 orang itu pengennya Zat. Pengennya. Tapi seiring berjalan waktu sambil bangun pondasi, teman-teman langsung kan, lah nek kaya ngono pengeluarannya malah makin besar. Bayaran yang jopo, bayar di sini, udah full pendidikan pesantren. Oke. Nah, akhirnya bismillah pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren pun awalnya juga 10 itu sampai lulus gitu Zat. Baru nanti lulus nyari lagi gitu. Ya. Tapi sini berjalan waktu ada yang memberikan masukan lagi, orang tua, keluarga. Alhamdulillah istri mensupport, Mas. Nek kalau cuma sekali nanti berhenti dong, kebaikan tuh berpotensi berhenti gitu. Akhirnya ya alhamdulillah kita lanjut. Tapi ketika niat itu keluar, ujian tuh datang Zat. Kita usaha itu jatuh. Ya. Terutama dari peternakan sapinya gitu. Kita diuji, akhirnya pembangunan tuh kita memang dari minus, secara akuntansi kita dari minus. Di pondok ini dulunya kandang sapi Zat. Oh, dulu ini kandang sapi ini? Dulu kandang sapi. Dulu kandang sapi. Ya alhamdulillah, tapi berkat dukungan istri yang kuat, doa orang tua, keluarga, ya otomatis orang tua yang sangat mendukung, doanya, motivasinya, sehingga kita ya bismillah tetap jalan walaupun dengan seadanya. Sehingga pondok ini 80% dibangun dari bahan reject Zat. Bahan reject itu maksudnya? Bahan reject itu yang terbuang Zat. Kalau batu batanya kita pakai batu hebel yang patah-patah yang enggak dipakai itu kita pakai Zat. Pasir-pasir yang biasa-biasa, bukan pasir yang kelas 1, 2, 3 enggak, bahkan kelas 5, 6. Semen yang termurah juga gitu. Tapi alhamdulillah ya dengan bekal tadi di pondok dikasih pengalaman membangun, jadi bagian pembangunan itu ya, itu jadi tahu ilmunya lah ya. Membangun, merangsum bagaimana bahan yang biasa menjadi luar biasa. Kualitas bangunannya bagus. Dan kita bisa lihat tidak kelihatan kan barang. Iya, karena di dalam ini pun tidak kelihatan. Ini semuanya padahal barang reject semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ini jadi antum mulai berapa meter persegi nih? Kurang lebih 2.500. 2.500. 2.000 sampai 2.500. Gedung pertama yang mana? Gedung pertama gedung Jami Ustaz. Dulunya ya di situ asramanya, ya di situ masjidnya, ya di situ tempat belajarnya. Berarti mulai dari antum dan keluarga sendiri berarti ya? Betul. Dan alhamdulillah kita itu tidak ada, makanya di awal kami bingung Ustaz. Bingung bagaimana memulai, soalnya nggak ada basic keluarga itu, orang tua ataupun sanak saudara yang pendidikan gitu. Cuma modalnya nekat Ustaz. Pasal tahati wanine nekat Ustaz. Tapi itu yang jadi. Pikir carry. Ya alhamdulillah Ustaz. Dan akhirnya di situ kita karena basically kita dari bisnis ya, usaha, kalau mengandalkan pendidikan, apa sih yang bisa kita beri? Wong kami pasal lahat,
Oke. Sadiska. Ya kan? Kalau mau dari segi keilmuan kita kurang. Nah, Kalau dari segi tahfidz ya kurang Zat. Juz Ya. 30 dulu Mujidin Zat. Tapi alhamdulillah kita dari bisnis usaha akhirnya kita ya pondok entrepreneur. oh. Awalnya bikin Oke. pondok entrepreneur. Makanya tadi sekolahnya di luar gitu nah, awalnya. Ya, di sini kita karena setting. bangun sikap mental, keterampilan entrepreneurship-nya. di Betul, sini. awalnya. Hanya itu awalnya ya. Awalnya, betul. Oke. Kita ingin melahirkan wirausahawan muslim gitu kan. Oke. Lah, tapi gini kok saya berpikir lagi ketika merenung itu dan sama istri itu, lah Mas Irwan tuh jadi seperti ini kan karena gontor Hmm. dengan KMI-nya. Kenapa Iya. program KMI nggak dimasukkan? Kurikulum KMI-nya. Oke. Akhirnya program KMI kita masukkan. Kita pilih KMI daripada produk. Karena kami jadi pun karena KMI. Betul. Kami produk KMI, kita produk KMI. Betul. Nahnu Aswad. Ya. Lah akhirnya Oh, Aswad anu. 6 Zat. Sama. Berarti cucu. Nahnu Aswad. Makanya vanilanya Aswad Zat. Iya ya, ini vanilla, terima kasih nih ya. Ronaldo saya pakai vanilla. Ya, kemudian kalau hanya KMI kayaknya ada yang inovasi yang kurang. Nah, ya. Walaupun Gontor juga sudah sangat luar biasa, tidak ada Ya, betul. kekurangan, perfect sudah. Cuma akhirnya kita ingin ya seorang wirausahawan yang juga ahlul Quran. Ahlul Quran. Akhirnya kita terinspirasi dari beberapa ulama-ulama terkemuka itu kan hafal Quran, hafal maknanya, bahkan lokasinya, titik kanan Titik, kiri ya. atas bawah. Ah, KMI, tahfidz, Tahfiz entrepreneurship. entrepreneurship. Karena tersusunlah Ar-Raudhah ini dari masukan dari salah satu teman dan juga sekarang kader Gontor Zat. Kasih nama Ar-Raudhah gitu kan. Apa artinya? Ya, taman surga Zat. Taman surga ya. Taman surga di sini taman-taman surga bagi di dunia bagi Ya. seorang yang ahlul Quran, Ahlul Quran. wirausahawan. Wirausaha. Karena memang wirausaha itu harusnya masuk surga. Amin, amin, Nah, amin. jangan Betul, sampai betul, wirausaha justru hartanya menjadikan dia masuk neraka. Naudzubillah. betul. Dan makanya kita sebut taman-taman surga Taman-taman bagi surga para wirausahawan muslim. wirausahawan muslim. Dan terbentuklah Ar-Raudhah Tahfidz Planner. Tahfiz planner. Plannernya nih, Set. Ya. Ini saya tertarik ini, plannernya nih. Plannernya gimana konsepnya, Set? Nah, konsep ini kita juga akhirnya pengen kita memiliki inovasi tersendiri. Nah. Kalau di beberapa lembaga pendidikan mungkin entrepreneurship-nya bisa jadi hanya mindset-nya. Ya, Yang kedua bisa jadi mereka hanya tahu pengetahuan. pengetahuan, membantu pondok, membantu lembaga pendidikannya untuk umpama kalau di peternakan yang bantu mengasih makan, Ya, betul. membersihkan kandang. Kalau pertanian yang bantu nanam, bantu. Tapi kita ingin tidak hanya sekedar pengetahuannya, tapi yang termahal ternyata dalam bisnis itu, ketika kita dulu juga mencoba dalam bisnis itu kan rasa memulai ini takut mau memulai, takut untung atau rugi ya, Iya, betul. rugi atau untung ya kan gitu lah. Akhirnya bahasa simpelnya membuka jalan gitu Zat. Sehingga kalau jalan itu terbuka dan kita sudah tahu jalannya, Iya. untuk mengembangkan, untuk memulai di sektor-sektor yang lain itu mudah. Maka kita ajarkan santri-santri di sini bukan hanya mindsetnya, Oke. bukan hanya pengetahuannya, tapi juga bagaimana dia memulai bisnis. Pengalaman melakukan bisnis langsung. Pengalaman memulai bisnis. Jadi nanti di sini anak-anak kita Kapan usahakan jadi kita Modelnya. terangkan dari awal ya. Iya. Mohon maaf, dari awal kelas 1 sampai kelas 3 Ya. mereka penguatan fundamentalnya, Oke. jiwa amanahnya, jiwa jujurnya, Mindset, mindset mindsetnya, entrepreneurship. fundamental, pondasinya. fundamental pondasinya ya. Seperti Rasulullah itu sebelum berdagang mindsetnya dibetulin dulu ternyata, Oke. jujurnya, sehingga Rasulullah nggak pernah bohong, Ya. amanahnya. Nah, sehingga
akhirnya dari jujur amanah tuh Rasulullah tuh kan dipertemukan dengan orang-orang baik, Ya. saudagar kaya, dijodohkan, sehingga makin besar lagi. Ya. Nah, sehingga kelas 1 sampai kelas 3 kita ingin memperbaiki fondasi fundamentalnya, sehingga anak-anak jiwa dermawannya, kalaupun nanti jadi orang kaya, bukan kaya yang bakhil. Oke. Jadi seorang pengusaha yang jujur. Ya. Ketika diberi amanah, amanahnya tertunaikan dengan baik. Ya. Kemudian kelas 4 baru mulai masuk, dan kelas 1 sampai kelas 3 ini termasuk juga Qur'annya, Ustaz. Ya alhamdulillah ini tahun ketiga ini insya Allah bismillah kita pecah telur, Ustaz. 30 juz anak-anak itu Kelas bisa 3. Ternyata KMI dan tahfidz bisa berjalan berbarengan kan. Yang dulu kita berpikir kalau KMI dengan tahfidz apa mampu gitu kan. Ya. Kan kita juga banyak ketika di awal tuh kita mendeklarasikan Ar-Raudhah Tahfidz Trainer ini, banyak yang bertanya apa bisa gitu ya. Ente terlalu idealis gitu ya. Ente ya ente fangkon KMI fakot pasal tahun. Tahfidz makan begini juz 30. Akhirnya setoran jamaatan ke Belarujo. Ini ente sudah KMI tahfidz gitu kan. Iya. Benar sih San. Tapi ternyata alhamdulillah selama kita akhirnya belajar dari salah satu pondasi Gontor yang berikan kepada kita, salah satunya selain manjada wajada itu pasti itu pokok. Yang kedua idza shadaqal azmu wa dhahasabil. Ternyata ketika kita niatnya benar, caranya benar, ya, metodenya benar, akadnya benar, Allah besarkan, Allah mudahkan, Allah tunjukkan jalannya. Dan ternyata ini tahun ketiga, alhamdulillah langkah demi langkah itu sudah sesuai sejalan. Nah, ketika kelas 4 mulai kita masukkan kurikulum entrepreneurship-nya, masih di dalam kelas. Masih di dalam kelas. Kita masukkan manajemen pengantarnya, akuntansi pengantarnya, SDM pengantarnya, operasional pengantarnya, kemudian bagaimana menstudi kelayakan suatu bisnis. Bisnis layak nggak dijalankan? Bagaimana ukurannya, KPI-nya gimana? Jadi performa yang dikatakan layak itu bagaimana, harus terukur secara angka-angka. SOP-nya merangkum sebuah SOP itu bagaimana? Itu di kelas 4. Kelas 4 mulai. Kelas 4, betul. Dan menarik kita sekali. Insya Allah bismillah, mohon doanya Ustaz, dan doa teman-teman semuanya, semoga buku kurikulum ini segera bisa terbit. Amin. Mohon doanya. Kelas 4 sudah mulai pelajaran dasar untuk bisnis ya. Ya, setelah pondasi itu kuat, mulai kan bangun temboknya. Ya. Kerangkanya kan gitu kan ibaratnya. Setelah kelas 1 kelas 3 harapannya pondasinya kuat, kelas 4 tadi mulai masuk kurikulum entrepreneurnya, keilmuannya. Kelas 5 Ustaz, mulai mereka kita suruh membuat bisnis tapi yang sekupannya masih di dalam pesantren. Yang bisa dimanfaatkan, diserap pesantren hasilnya. Sehingga minimal mereka tumbuh keyakinan kalau saya buat seperti ini laku. Ya. Karena mau nggak mau itu yang menguatkan motivasi. Kalau buat nggak laku, down Ustaz. Iya betul. Saya merasakan Ustaz, pernah bikin produk ya laku tapi berat, pelan-pelan itu berat Ustaz. Down. Betul. Tapi ketika buat jual laku, semangat Ustaz. Untuk buat lagi. Lah ini kelas 5 kita harapkan mereka membuat usaha yang dijual di dalam pesantren. Ataupun ketika dia berternak, ternak hasilnya yang bisa diserap pesantren. Kalaupun pertanian yang bisa diserap hasilnya oleh pesantren. Kalau sayuran yang dipakai untuk dapur bisa dibeli pondok. Kalaupun peternakan mungkin telur ataupun ikan ataupun apa yang bisa diserap. Minimal mereka tahu, oh yang kemarin kurikulum yang diajarkan tuh fungsinya ini toh. Ternyata penggunaannya untuk ini toh. Sambil di situ kan nanti ada mentornya. Kita dampingi sampai oleh mentor-mentor yang insya Allah selain mereka paham bisnis, mereka juga paham agama yang baik kan gitu. Akad-akadnya bagaimana supaya tidak terjadi gharar, tidak terjadi riba, tidak terjadi maisir dan lain sebagainya. Nah, di situ andai kata yang dagang pun ya dagang yang bisa dibeli teman-teman. Betul. Sehingga muncul, dan pertanyaannya pun nanti kan sesuai. Pagi mereka berkarya, sore malam hari mereka belajar sambil membahas
apa namanya itu pengembangan bisnisnya itu ya. pertanyaan apa sih yang di lapangan tadi sama Iya, mentornya, bertemu mentor, muajah sama mentor. Oh, jadi mulai dari kelas 4 ini sudah fokus untuk pengembangan bisnis. Kelas 4 baru kurikulum, Zat? Iya, baru kurikulum, tapi sudah mulai untuk masih memfokuskan sambil menyelesaikan hafalan dan KMI-nya, KMI-nya ya. Ya, seperti mungkin pelajaran-pelajaran mantik ataupun mustalah hadis ataupun bidayah mustahid dan lain sebagainya. Pengetahuan bisnisnya sudah mulai diajarkan Sudah lah mulai, ya. Kelas mulai 40%. 40% ya. Ya. Kelas 5 praktek. Tapi di dalam pondok. Tapi masih di dalam pondok. Yang Oke. bisa hasilnya diserap oleh Hasilnya pondok, diserap oleh santri pondok. dan pondok. Oke. Setelah itu kelas 6 ya kita memang lepaskan mereka di alam yang sesungguhnya. Welcome to the jungle. Welcome to wild world. Gitu kan, dunia nyata. Berbisnis harus dengan orang luar kalau itu. Membikin bisnis Kelas dari 6 nol. membikin bisnis di masyarakat sekitar sini. Ya, jadi lahan disediakan pondok, modal disediakan pondok, silahkan kamu ingin apa. Kan di kelas 5 tadi mereka sudah belajar dan berserta kelompok-kelompoknya. Sebenarnya pondok pun juga meneliti anak ini akhirnya dia sebenarnya alirannya apa ini? Ya. Dagangkah, ternakkah, pertaniankah, Oke. industri kah, ataupun seperti kita bisa melihat dari kelas 5 Kita- pemetaan. Dipetakannya. Ya, betul. Dia kemana arah bisnisnya ya? Ya, sambil kita evaluasi, oh kamu ternyata gini, bagusnya gini. Dan partnermu ini ternyata ketika kelompok ini dengan ini kurang pas nih, jodohmu harusnya dengan si kelompok ini nih. Ya. Sehingga ketika kelas 6 itu di luar dia punya tim yang kompak, pengetahuan yang solid, ya, pengetahuan yang mumpuni, dan ketika terjun membuka ya sudah siap. Jadi kelasnya tidak di dalam kelas lagi. Belajarnya Memang langsung belajar ke alam. masyarakat, langsung belajar sesungguhnya ya. Betul. Alam Jadi terbentang luas. pelaku bisnis ya, Pelaku bisnis, pelaku usaha. Zat. pelaku usaha ya. Nah, Kamu bisa kelompok, bisa individu berarti ya? minimal kelas 6 ini 2 orang, Zat. Karena 2 nanti orang, kita ingin pelajaran dalam bisnis salah satunya adalah konsisten. Untuk konsisten kalau sendiri susah, berat, Zat. Ya. Kalau ingin konsisten, ingin besar, harus berjamaah. Namanya jamaah minimal 2. Oh, oke. Karena kalau yang satu sakit, satunya bisa backup. Ya. Satunya ada kegiatan, mungkin keluarga, mungkin pondok, satunya bisa backup. Saling melengkapi, minimal 2 Zat. Ya, itu. Kemudian nanti kalau mereka lulus pengabdian, satu mereka akan menjadi mentor untuk adiknya. Ya. Kalaupun mereka nanti ingin setelah pengabdian ingin keluar, membuat usaha sendiri di wilayahnya masing-masing, daerahnya masing-masing, mereka sudah punya bekal mendirikan usaha. Tapi kalau ada kata, Ustaz, saya di pondok saya berjuang di Ar-Raudhah, mereka pun juga sudah punya bisnis mereka sendiri. Akhirnya bisnis itu punya pondok, tapi sharing profitnya dengan mereka. Seakan-akan sudah bisnisnya mereka. Dan kamu menjadi pejuang dakwah, berjuang dengan gagah. Gitu. Ya. Seperti kata Ustaz ya kan, berjuang dengan gagah. Betul. Tidak tolak-tolak. Gitu. Ya, betul ya. Karena secara finansial dia sudah mencukupi dirinya sendiri. Minimal seperti itu, Ustaz. Oh, dia punya tahfiz, hafalan, dia punya bisnis. Jadi ketika dia berjuang di masyarakat, ya kebutuhan sendiri sudah tercukupi ya. Betul. Itu DNA kami, Ustaz. Bismillah. Doa kami sama Allah, cita-cita kami sama Allah seperti itu untuk santri-santri kami ke depan harapannya. Seingat saya keliling ke banyak sekali pesantren. Ini belum ada yang konsepnya begini. Keunikan ini unik banget ya. Saya melihat ini satu diferensiasi yang luar biasa. Bahwa banyak pesantren itu kan lebih banyak mindset, terus kunjungan gitu ya, terus magang gitu ya. Kalau ini dicemplungkan secara langsung, saya ingin ini bisa kemudian dimasukkan ke tingkat SMA. Ini pikiran antum dari mana datang ini? Ya, kurang tahu, Zat. Kepikiran seperti itu, Zat. Oh, karena DNA antum ini ya. Bakul, Zat. Bakul ya. Nah, ini kan ini, Zat. Di sini antum gratis orang. Beasiswa, Zat. Beasiswa ya. Jadi kita hilangkan kata-kata gratis. Oke, antum dapat beasiswa dari CSR-nya perusahaan antum lah, kira-kira gitu ya. Sementara begini ya. Oh, CSR-nya perusahaan antum
Sekarang berapa santrinya? Ustaz? Alhamdulillah Allah titipkan 38 Ustaz. 38 ya, itu 3 tahun pertama ya. 3 tahun pertama ini, tahun ketiga ini. Target antum sampai kelas 6 nanti berapa orang ini? Ya. Sesuai kapasitas di sini. Jadi bismillah Ustaz, semoga Allah istiqomahkan kita tidak quantity oriented, tapi kita quality oriented. Jadi kualitas yang kita utamakan bukan kuantitas. Karena kita tahu jalan yang kita tempuh ini memang jalan ninja yang berbeda. Iya, betul. Jadi kita tidak mengejar kuantitas, jadi maksimal kita akan mengampuh saat ini. Kita nggak tahu Allah memperjalankan nanti bagaimana, tapi 160 saat ini menjadi batas kapasitasnya 160 nanti ya. Betul Ustaz. Oh itu guys, saya ingat jadinya itu kata-kata Pak Syukri. Jadilah satu tapi seperti 1000 atau bahkan seperti 1.000.000 orang. Amin. Jadi memang kalau 160 ini jadi 1000 aja itu jadi sudah ratusan ribu. 160.000 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita ingin berpartner gini Ustaz. Kalau nanti pesan-pesan menghasilkan ulama alim-alim yang luar biasa, ya. Ar-Raudhah sebagai pendamping mereka, Abdurrahman bin Auf-nya di dalam dakwah menjadi Usman-Usmannya. Itu berarti profil yang diinginkan ya. Betul. Jadi ulama. Oke. Jadi, kalau Gontor kan mengajarkan kita jadilah ulama yang intelek, bukan intelek yang tahu agama. Tapi kita jadilah ulama yang sukses. Ulama yang sukses. Bukan hanya sekedar orang sukses yang tahu agama, gitu. Yang sekedar tahu agama. Dia pengusaha, tapi karena dasarnya pengetahuan keislamannya bagus, terus hafal Quran, jadi beda jadinya ruhnya ya. Bismillah San. Harapannya gitu, dan kedepannya nanti bagaimana Ar-Raudhah bisa yang sebarkan manfaat. Ya semoga, kan tadi gini Zat, target kita itu, cita-cita kita, doa kita itu 1000 unit usaha pesantren. 1000. Sebentar, 1000 unit usaha pesantren itu apa maksudnya ini? Jadi anak-anak itu nanti kan setiap angkatan melahirkan usaha baru. Terus harapannya pondok ini, kalau pesantren lain mungkin finalisasinya mungkin dengan drama arena, dengan panggung gembiranya. Iya. Kita expo unit usaha santri. Kita ingin punya expo unit usaha santri. Jadi 1000 unit usaha santri dan pondok akhirnya kan ini berbiasa. Iya. Sehingga dengan bertambahnya unit usaha ya, bertambah juga unit usahanya, sehingga kemampuan ekonominya kuat, sehingga kita tidak terkendala dengan operasional. Kita harapannya kuat di situ, sehingga tidak membutuhkan kuantitas banyak, tapi kualitas sedikit tapi hidup. Dan menarik karena bukan hanya dikembangkan oleh pesantren, tapi pesantren itu mengembangkan pengusaha yang itu akhirnya dikerjasamakan dengan pesantren gitu ya. Dan nantinya gini Zat, kan kita pernah berpikir pesantren itu kan pengeluaran besarnya hanya di awal pembangunan, ya, betul. Perluasan itu di awal. Ya. Ketika itu selesai, otomatis banyak uang yang ataupun dana yang tidak terpakai. Akhirnya kita ingin dari Ar-Raudhah yang tempatnya kecil ini manfaatnya besar. Kita bisa bantu pesantren-pesantren yang sevisi dengan kita, sefrekuensi dengan kita untuk support sebagai Abdurrahman bin Auf dalam dakwah tadi kan gitu, pendamping tadi seperti itu Sat. Sehingga sama-sama saling menguatkan, sama-sama tujuannya adalah lillahi kalimatillah, cuma kami jalan berbeda. Jalan ninja kami, jalan entrepreneur ya. Melahirkan para pengusaha itu ya. Harapannya seperti itu. Masya Allah. Ini saya keliling, mungkin baru satu yang saya dapat ini, menarik sekali. Jadi bukan hanya mindsetnya, tapi memang melahirkan para pengusaha seperti itu ya. Bismillah. Jadi visi ke depan itu seperti itu ya. Pengen 1000 unit usaha pesantren. Dan banyak pesantren yang bisa kita berikan manfaat gitu kan. Jadi kalau pesantren hanya memikirkan dirinya sendiri itu biasa Ustaz. Ya. Kebanyakan kan mereka punya dananya untuk dirinya sendiri. Ya. Tapi pesantren yang memikirkan pesantren yang lain, ini baru luar biasa. Luar biasa. Barakallah Pak Kiai. Youth generation ini. Nah, itulah bedanya ya. Kalau kita ini sudah
kolonial nih generasinya. Kalau antum berarti milenial. Milenial, Ustaz. Generasi milenial ini pemikirannya berbeda kalau mendirikan pesantren ya. Mindsetnya kalau banyak pesantren ini kepada ahli agama, tapi di sini berbeda. Ahli agama yang entrepreneur. Jadi pengusaha-pengusaha muslim melahirkan Abdurrahman bin Auf, insya Allah. Amin. Kita doakan sama-sama ya, mudah-mudahan pesantren ini terus maju dan berkembang. Dan saya yakin sekali ini, ketika cita-cita impian itu sudah ditaruh, maka jalan ke sana itu akan terus bisa terwujud. Amin ya robbal alamin. 1000 pengusaha, 1000 bisnis akan lahir dari santri Ar-Raudhah. dari Ar-Raudhah Tahfiz Trainer. Terima kasih, inspirasi yang luar biasa. Kata-kata yang sedang kita gaungkan, Ustaz. Apa itu? Dua hal. Satu, yakinlah di dalam ketaatan terdapat kenikmatan. Wah, pasti syaratnya dahsyat, harus taat. Taat dulu ya. Pasti nikmat. Nggak taat, makhluk ente. Taat dalam arti disiplin, taat dalam arti kepada Allah ya. Betul. Oke. Kalau taat mesti nikmat. Kalau taat mesti Allah berikan kemudahan. Selanjutnya adalah benar. Kalau kau benar, mesti Allah besarkan. Kalau caramu benar, mesti Allah kasih bantuan. Jadi taat, benar. Yang terakhir, jaga yakinmu. Masya Allah. Rezeki itu mengejar bagi orang-orang yang yakin. Nggak perlu kita mengejar rezeki, tapi yakinlah rezeki itu mengejar orang-orang yang yakin. Maka jaga yakinmu. Luar biasa ini ya. Kan buah dari manja wajah itu keyakinan. Keyakinan ya. Dan iman itu yakin. Yakin ya. Nah, seperti itu. Kita punya misi menggaungkan kampanye moto yang luar biasa. Insyaallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.